Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 71 hari setelah tanam. Jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan penyemprotan, kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 71 hari setelah tanam. Jadi seperti yang terlihat ya bro, seperti yang terlihat CMK kita sudah seperti ini. Buahnya sudah terlihat ramai karena sudah mulai besar-besar. Jadi walaupun buahnya sudah mulai besar, ada 1-2 yang sudah mulai matang pada usia 71 hari ini. Pertumbuhan cabai kita tetap bertumbuh secara normal. Di seperti terlihat nih, dia masih bertumbuh, masih mengeluarkan bunga, masih mengeluarkan putih ini, lihat. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, kalau masalah bunga rontok tidak usah kita cemaskan, yang penting nutrisinya kita cukupi. Biasanya yang di atas kan terus berbunga, yang di atas akan nanti biasanya akan lengket, karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bunga itu banyak faktor yang menyebabkan kerontokan selain hama, kandungan air, kecukupan air, dan juga cuaca ekstrim yang tidak menentu. Jadi banyak faktor yang menentukan. Selain nutrisi kita yang sudah cukup, di hama tidak ada, kadang-kadang cuaca ekstrim, kadang panas, kadang hujan, itu merupakan faktor penentu juga untuk penyebab bunga cabai kita rontok. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi penyakit Phytophthora atau yang biasanya yang disebut dengan busuk ranting atau tokek. Nah, jadi seperti itu ya bro, judul video kita atau konten kita kali ini. Karena kenapa kita bilang seperti itu, judulnya kita bikin ini karena sering atau ada yang komen di video kita di kolom komentar, penyakit itu Phytophthora atau busuk ranting itu atau tokek itu sekarang banyak ya, para petani cabai yang mengalami hal tersebut. Jadi kenapa tidak kita bikin kemarin video ataupun konten tentang busuk ranting, karena cabai kita tidak ditemukan yang namanya busuk ranting ataupun Phytophthora. Jadi walaupun seperti ini tingginya, ini sudah ada kurang lebih semeter 20 bro, sudah setinggi saya ini. Ini kita lihat dulu tingginya. Nah ini terlihat, ini sudah setinggi saya nih, setinggi dada saya nih. Jadi walaupun subur seperti ini, alhamdulillah subur seperti ini, cabai kita sehat dan subur. Jadi tidak subur saja, kalau subur itu biasanya berpenyakit kalau seandainya tanaman kita tidak sehat. Jadi kalau seandainya tanaman kita subur dan sehat, otomatis biasanya penyakit yang disebabkan jamur ataupun bakteri biasanya akan jauh berkurang. Nah, seperti ini. Jadi kita agak kesulitan untuk memberikan contoh penyakit yang busuk ranting itu. Nah, jadi nggak ada itu kita temukan pada cabai kita, walaupun udah 4 hari atau 3 hari ini sering hujan, biasanya sering muncul itu penyakit busuk ranting ataupun Phytophthora. Di ini kita tidak menemukan hal tersebut ya bro. Jadi kita akan menjelaskan saja bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama yaitu dengan cara perolingan fungisida yang tepat, seperti menggunakan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Terus yang kedua yaitu merolling dengan bahan aktif kontak seperti Mancozeb. Dan juga bisa juga di rolling kembali dengan menggunakan bahan aktif Famoxadon, yang di rolling kembali menggunakan bahan aktif kontak dengan menggunakan Antrakol ataupun bahan aktif sulfur. Nah, jadi seperti itu cara bro. Saya ulangi, kita gunakan yang pertama untuk mengatasi busuk ranting ataupun Phytophthora ataupun tokek. Yang pertama fungisida yang kita gunakan bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole yang bersifat translaminar sistemik.
Terus kita rolling 3 hari ke depannya menggunakan bahan aktif Mancozeb. Yang bahan aktif ke Mancozeb sifatnya kontak. Terus kita gunakan sistemik lagi yang berbahan aktif Famoxadon yang sifatnya sistemik translaminar lagi. Terus kita rolling lagi 3 hari ke depannya menggunakan bahan aktif kontak seperti Antrakol atau bahan aktifnya Propinep. Nah, seperti itu bro. Setelah itu cara penggunaan fungisida ini tidak, kalau kita sifatnya untuk mengobati, jangan kita gunakan sekali-sekali pupuk daun. Apapun jenis pupuk daunnya kita hentikan dulu kalau kita sifatnya untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Jadi kalau seandainya setelah sembuh baru kita gunakan kembali pupuk yang melalui daun. Nah, seperti itu bro. Dan selanjutnya selain kita melakukan penyepraian fungisida kimia langsung, juga kita berikan ataupun kita kuati organik melalui akar. Nah, di tanaman itu supaya tanaman kita subur dan cepat pemulihan, itu kuatilah selalu menggunakan organik. Jadi kita walaupun kita kuat menggunakan kimia, kita imbangi dengan menggunakan organik. Jadi kalau seandainya tanaman kita terserang mudah disembuhkan. Jadi seperti itu caranya bro. Jangan kita seperti grafiknya 100% kita kuati 70% kimia 30% organik, itu masih kurang tepat menurut saya. Jadi yang tepatnya yaitu lebih kuatlah menggunakan organik, minimal 60% organik dan 40%-nya kimia. Jadi seperti itu, atau seminimalnya 50% organik dan 50% kimia. Jadi seperti itu caranya bro, minimal berimbang, jangan kalah organik ketimbang kimia. Jadi kalau seandainya tanaman kita terserang mudah disembuhkan. Jadi itu cara kita untuk mengatasi atau mensiasati mengendalikan hama penyakit di tanaman kita. Jadi seperti itu, lihat nih bro, bunga terus di bawah sudah ada merah 1-2. Sudah ada merah 1-2, di sini belum kelihatan. Sudah ada 1-2 di sana. Nah, jadi seperti itu bro. Mari kita lihat pestisida yang kita gunakan pada pagi hari ini. Nah, ini dia pestisida yang kita gunakan pada pagi hari ini. Ini mohon maaf, biasanya kita melakukan penyemprotan 3 hari sekali, tapi sekarang kita telat menyemprotnya. Ini dah jarak 4 hari, jadi 5 hari sekali, karena kita kemarin ada acara pelatihan tentang hama dan penyakit ikan ke Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita ikut pelatihan kemarin, jadi tertunda waktu penyepraian kita yang biasanya sekali 3 hari. Oke, jadi ini pestisida yang kita gunakan nih, terlihat. Ini pupuk MKP, ini kita gunakan 3 sendok makan penuh untuk 1 tangki 15 atau 16 liter air. Terus ini Gandasel kita gunakan untuk merangsang pembungaan supaya tidak merontok juga, yaitu Gandasel kita berikan 1 sendok makan penuh. Ini Gandasel B untuk buah. Terus ini untuk mengatasi atau mencegah dari serangan lalat buah, yaitu ini merek dagang Sontowat, bahan aktifnya Dimetoat. Ini baunya menyengat, mencegah serangan lalat buah dari aroma, dan juga mengatasi apabila terkena langsung dari bahan aktif Dimetoat ini. Ini Dimetoat ini bahan aktif Dimetoat atau Sontowat ini kita gunakan 15 ml per tangki. Oke, ini untuk lalat buah. Terus ini Antrakol seperti saya bilang untuk mencegah ataupun mengatasi dari penyakit Phytophthora busuk ranting ataupun tengkleng. Ini Antrakol, bahan aktifnya Propinep, ini kita berikan 2 sendok makan. Yang biasanya kita berikan 1 sendok, sekarang kita berikan 2 sendok makan. Terus yang terakhir yaitu seperti biasa penembus spreader, ini kita gunakan 10 ml per tangki. Fungsi spreader atau penembus yaitu untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan pada penyepraian. Oke, jadi seperti itu ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar.
Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Ya cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Tapi saya ulangi, saya agak mengulang-ulang kata-katanya, terlalu mungkin ada penonton yang komen bosan. Saya tujuannya mengulang-ulang kata-kata yang sama supaya paham, jelas, dan mengerti. Karena bagi yang pintar cepat mengerti sekali bilang, tapi kadang ada juga yang sudah berulang-ulang masih tanya dengan pembahasan yang sama karena dia belum mengerti. Nah, jadi saya tujuannya supaya apa yang saya jelaskan bisa mengerti dan paham. Dan saya ingin ilmu saya ini bisa bermanfaat bagi petani seluruh cabai di seluruh Indonesia. Itu niat kita ya bro. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.